Nabi itu, ya. Sementara kalimat ma-nya itu adalah ma-lin nafi. Ya. Maka aba'uhum al-aqrabuna ditatawuli muddatal fitrah, begitu panjangnya masa waktu, ya. Jadi jarak Nabi Muhammad diutus dan sebelum Nabi diutus belum ada nabi-nabi yang Allah turunkan kepada kaum Quraisy supaya berdakwah, supaya diingatkan. Wakila, dan juga disebutkan ma unzira, atau ma di sini itu maknanya allazi. Jadi ada ma lin nafi, artinya meniadakan, artinya belum disampaikan dakwah tersebut atau belum disampaikan peringatan tersebut. Dan ma di sini ma di mana allazi, ataupun ma yang diartikan allazi, artinya yang telah disampaikan, tetapi ayah-ayah mereka, bapak-bapak mereka tidak mendapatkan, ya, peringatan tersebut tidak sampai di dalam hati mereka sehingga mereka lalai mendapatkan dakwah, tetapi mereka lalai. Alladzi litunzira qauman ladzi unzira bihi aba'uhum fahum ghafilun, fahum maka mereka ghafiluna, pada lalai semua. Ghafil artinya lalai terhadap apa? Anil imani wa rusdi, lalai terhadap keimanan, ya, wa rusdi, dan petunjuk. Ya, iman karena sebabnya ada hidayah, karena sebabnya ada petunjuk, ya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan fahum ghafilun, mereka itu pada lalai terhadap iman dan petunjuk Islam. Yani ya Muhammad, wahai Muhammad, anzalna ilaika hadzal qur'ana, wahai Muhammad, kami telah menurunkan, anzalna, kami telah menurunkan, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, apa? Hadzal qur'an, ini al-Qur'an, litukhawifu bihi al-qaum alladzi lam yakhafu, untuk menakut-nakuti dengan Al-Quran yang diturunkan ini kepada mereka, ya, kepada mereka kaum wahai Muhammad, ya, alladzina lam yakhafu, yang mereka itu belum merasakan kekhawatiran, belum merasakan rasa takut dalam hati mereka. Saya tidak beriman kepada engkau, tidak takut. Nabi berdakwah kepada kaumnya, mereka menolak, mereka tidak takut. Kenapa? Karena belum mengenal, belum iman kepada apa yang didakwakan Nabi kepada kaum Quraisy. Jadi ibu-ibu sekalian, ayat ini adalah, ya, menjelaskan bahwa kaum Quraisy Mekah, ya, didakwah oleh Nabi Muhammad, ya, diberikan peringatan terkait dengan Islam, itu mereka, ya, tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini miknya mengganggu sekali, ya. Jadi tidak fokus, ya. Masuk sampai 3 jam nih, telu nih sampai sekali. Allah. Wal muradu minal qaumi kaum Quraisy li'annahu min zamani Ismail alaihi salam ila zamani kama ja'ahu nabiyyun wa rasul li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wa la syari'ah, la ya'rifuna dinan wa la syari'atan. Maka penjelasannya wal muradu, ya, penjelasan wal muradu dan penjelasan minal qaumi, ya, dari suatu kaum, ya,
yang didakwa oleh Nabi, yang diberikan pernyataan oleh Nabi, yaitu kaum Quraisy, Ya. Kenapa? Disebutkan li'annahu min zaman Ismail alaihi salam ila zamanika. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum Quraisy itu dari masanya Nabiullah Ismail sampai masa itu wahai Muhammad, maja'ahu, tidak didatangkan kepada mereka nabiyyun wala mursalun, seorang nabi ataupun seorang utusan Allah. Ya, kalau kepada kita didatangkan di tengah-tengah kita siapa? Nabi Muhammad. Meskipun kita tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi yakin nggak ibu? Yakin, harus yakin. Ya, mereka ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi ujiannya malah lebih dahsyat. Ujiannya lebih besar. Sampai-sampai mereka tidak mengimani, tidak meyakini, tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Tapi kalau kita mah, meskipun yang didatangkan kepada kita hanya Nabi Muhammad dan kita tidak ketemu, tidak jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah kita semuanya mempercayai dan mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi kita semua. Alhamdulillah. Tapi kaum Quraisy menolak. Li'annahu karena bahwasanya mereka ghafiluna, lalai. Ya, ghafilun, lalai. Ya, yang ada di hadapannya yang dilihat oleh mata saja. Ya. La ya'rifuna dinan wala syari'atan, tidak mengenal agama dan tidak mengenal syariah. Ya, itu kaum Quraisy. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Lanjutannya ayatnya adalah qad, sungguh, haqqal qawlu, ucapan Allah itu adalah benar. Maksudnya ketetapan Allah terhadap siksaan, ya, bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, ala aksarihim, terhadap kebanyakan mereka, ya, kaum Quraisy, fahum, bagi mereka la yu'minuna, tidak beriman kepada Muhammad. Ay wajabat kalimatul azabi ala aksarihim, maksudnya adalah, ya, mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, wajib bagi mereka adalah kalimatul azab ala aksarihim, kebanyakan daripada mereka yang tidak beriman itu, ya, maka mereka mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini laqad haqqal qawlu ala aksarihim, ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah menetapkan siksa bagi mereka kebanyakan kaum Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Fahum la yu'minuna, fahu, maka katalah yu'minuna, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka kalimatul azab ala aksarihim, ya, kalimat siksa atau apa, siksa Allah Subhanahu wa taala kebanyakan, ya, atas mereka. Li'anna Allah taala alima bi'ilmihi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah, ya, anna aktsara Quraisy la yu'minuna billah wa risalati Muhammadin alaihi salam. Jadi Allah itu sudah tahu, ya, dengan ilmunya Allah al-azhar yang lampau, ya, yang ketika kita belum lahir pun Allah tahu, itu ilmu Allah. Li'anna Allah taala alima bi'ilmihi al-azla, inna aktsara Quraisy la yu'minuna billah, sesungguhnya kebanyakan kaum Quraisy la yu'minuna billah, la yu'minuna, mereka tidak beriman billah, kepada Allah, ya, wa risalat Muhammadin alaihi salam, dan juga kepada risalah Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Contohnya siapa itu? Maka disebutkan di sini contohnya adalah Pak Abi Jahlin, contohnya Abu Jahal. Ya, contohnya Pak Abi Jahlin, Abu Jahal. Wa Utbah, siapa lagi contohnya? Utbah. Wa Syaibah. Ya, siapa lagi? Syaibah. Wal Mughirah dan Mughirah. Jadi contoh yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Jahal, wa Utbah, wa Syaibah, wal Mughirah, wa amsalahum dan ya, semisal dengan mereka. Yang teman-temannya yang sama-sama dengan Utbah, Abu Jahal, Syaibah, Mughirah yang tidak beriman, ya, itu contohnya sama dengan mereka. Fal khatibu fi haqqiha ulil asyiya. Maka ya al-khatib, ya al-khatib dalam hal ini adalah ya yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka itu adalah al-asyiya fi haqqin la haula'il asyiya, ya. Fi hakim sungguh itu adalah hal yang benar. Haulai mereka al-asyiya, golongan orang-orang yang merugi. Al-asyiya, yang sengsara, ya, yang sengsara, yang merugi. Kenapa? Karena tidak mengimani atau tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fal khatibu fi haqqi haulal asyiya, maka al-khatib mengatakan sungguh benar mereka yang tidak beriman itu haula al-asyiya, mereka itu orang-orang yang rugi. Siapa yang orang rugi? Abu Jahal, Utbah, Mughirah, Syaibah dan juga kawan-kawannya dan juga teman-temannya. Kawan-kawannya Abu Jahal, kawan-kawannya Utbah, kawan-kawannya Mughirah, Syaibah. Nah itu ketika masa zaman dahulu ketika mereka hidup, bisa jadi zaman sekarang juga ada teman-temannya itu. Ya. Ada teman-temannya Abu Jahal. Ada teman-temannya Abu Jahal yang tidak menerima risalah Nabi Muhammad, itu teman-temannya Abu Jahal. Amsalun yang tidak menerima dakwanya, risalahnya Nabi Muhammad, itu temannya Mughirah, temannya Syaibah, temannya Mughirah, temannya Syaibah dan temannya Utbah. Semuanya itu disebutkan oleh Allah fi haqqin haula'i al-asyiya. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang rugi. Ya. Kita mah insyaallah golongan orang-orang yang bahagia. Ya, insyaallah. Itu. Maka litakidil hujjati, dakwah ajakan kepada mereka itu adalah litakidil hujjah, untuk mempertegas alasan. Litakidil hujjah, takkid itu menegaskan, hujjah alasan. Litakidil hujjati la litalibul iman, la tidak litalibul iman menuntut supaya mereka beriman, tidak, ya. Hanya litakidil hujjah sebagai alasan. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai mereka meskipun mereka tidak beriman. Kata Allah, beriman Pak, itu untuk hujah engkau wahai Muhammad. Nanti engkau, aku tanya wahai Muhammad, apakah sudah disampaikan risalahmu kepada mereka? Hujahnya sudah disampaikan, sudah ya Allah. Nah itu saja. Jadi tidak menuntut harus mereka itu beriman kepada engkau wahai Muhammad. Contoh ibu, contoh. Jadi dakwah Nabi itu contoh sama seperti mana kita berdakwah. Nih zaman sekarang kiai berdakwah, ustaz berdakwah, para dai berdakwah. Itu ya apa? Kelanjutan para nabi. Walau seorang dia ketika berdakwah, mereka ya sudah fokus dakwah saja. Bukan litalibul iman, tidak hanya sekadar litalibul iman, tapi li ta'kidil hujjah. Kamu dulu mondok, iya. Sudah mondok, sudah. Apa? Belajar apa? Belajar ini, belajar itu ya. Sudah. Lalu kamu sampaikan amalan ilmu
aja. Siapa yang mendengar? Ini loh yang mendengar. Alasannya ada. Oh dulu saya ngaji ya. Di mana? Di majlis alif yang terbaik. Lalu dibaca. Ayo ikut ngaji, diajak. Ayo ibu-ibu ikut ngaji apa? Baru di jalan diajak. Taklah. Mana sih orang tak bisa? Apa? Kenapa? Karena laisa min talib iman, bukan untuk menuntut supaya harus, tetapi litakidil hujjah sebagai alasan di hadapan Allah, saya telah mengajar, saya telah berdakwah itu. Contohnya demikian ibu-ibu. Jadi Nabi Muhammad disuruh menyampaikan berdakwah kepada kaumnya, ya kaum Quraisy, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan hadza haula'il asya, ya litakidil hujjah, untuk ya orang-orang yang merugi ini yang tadi disebutkan, ya ini untuk menegaskan sebagai alasan wahai Muhammad, laisa li talibil iman, bukan untuk menuntut bagaimana supaya mereka beriman. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala alima annahu laysa min ahli tauhid wal iman. Li'anna Allah Ta'ala karena bahwasanya Allah Ta'ala memiliki Allah alima mengetahui siapa Allah. Alima Allah tahu bi'ilmihi dengan ilmunya Allah, ya. Alima Allah mengetahui annahu bahwasanya mereka al-asya laisu, bukan golongan min ahli tauhid wal imani, dari golongan ahli tauhid dan ahli iman. Jadi mereka orang asya itu, ya, yang tadi disebutkan yang tidak mau beriman itu, Allah tahu meskipun Nabi berdakwah mereka tidak mau masuk di dalam tauhid Nabi dan keimanan kepada Nabi. Kenapa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal asqani fahum muqmahun. Inna sesungguhnya kami menjadikan fi a'naqihim, di leher mereka aghlalan, belenggu, ya. Apa belenggu? Besi, rantai di belenggu. Fahiyya ilal asqan, maka taat, lalu kemudian kita duduk tangannya, ya, ditaruh di atas pundak. Fahum muqmahun, fahum, maka mereka muqmahun, tidak bisa mengangkat kepalanya, tidak bisa bertengadah begini. Kenapa? Saking beratnya membawa besi di atas di atas lehernya. Jadi mereka yang tidak mau menerima dakwah risalah Nabi Muhammad, maksudnya tidak mau masuk agama Islam, ya, tidak meyakini Allah itu sebagai apa yang seharusnya disembah, yang seharusnya disujud dan dirukuk, ya, itu nanti, ya, pada membawa belenggu-belenggu di atas leher mereka itu, ya, diikat, dibelenggu, dan kedua tangannya itu di atas pundaknya. Kalau apa kalian orang masuk penjara ya, masuk penjara itu dirantai, ya, pakai besi lantai, lehernya itu nggak sampai begitu, tapi ini rantainya diikat di sini di atas pundaknya, sampai kepalanya nggak bisa diangkat ke atas. Ya. Itu apa itu? Ya nanti itu. Kita beriman dengan al-ghaib, bila ghaib beriman dengan hari ghaib, yang termasuk hari di mana nanti manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di yaumul mahsyar, ya, kemudian di yaumul mizan, nah, itu mereka akan mendapatkan seperti ini. Maka dijelaskan inna ja'alna fi 'alamin aghlalan